Goit po lagi. Apa ki goit po? Goit. Goit. Wes goit. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melakukan diskusi pada pagi hari ini dengan lancar dan seksama. Untuk kali ini, kita akan berdiskusi mengenai hukum persaingan usaha. Next. Dan kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Anggun Dwi Rahayu, yang kedua Bernadette Cantika Putri, ketiga Lulu Atul Fadila, dan keempat Friza Adi Fitria. Next. Untuk pengertian dan dasar hukum persaingan usaha akan dibacakan oleh Bernadette Cantika Putri. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dan dasar hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu atau kelompok sosial agar memperoleh kemenangan, memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, negara, pada bidang perdagangan, produksi, maupun persenjataan. Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Next. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. A. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Pasal 1365 KUHP Perdata. C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. C. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilan perseroan terbatas. K. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum. Next. Untuk ruang lingkup hukum persaingan usaha akan dibacakan oleh Anggun Dwi Rahayu. Baik, terima kasih Mbak Lulu Atul. Ruang lingkup hukum persaingan usaha yaitu penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Next.
Perjanjian yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan dibacakan oleh Friza Ade Fitria. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, antara lain meliputi 1. Perjanjian oligopol, 2. Perjanjian penetapan harga, 3. Pemboikotan, 4. Kartel, 5. Truce, 6. Oligopsoni, 7. Integrasi vertikal, 8. Perjanjian tertutup, 9. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Next. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. 1. Monopoli, 2. Monopsoni, 3. Penguasaan pasar, dan 4. Persekongkolan. Next. Untuk pengertian kartel akan dibacakan oleh Bernadette Cantika Putri. Baik, kartel sebagai perjanjian dilarang. Kartel adalah bentuk kerjasama sejumlah pelaku usaha untuk dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. 34 kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan antar pelaku usaha. Next. Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat konspirasi di antara beberapa pelaku usaha. Yang kedua, melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan. Yang ketiga, biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka. Dan yang keempat, melakukan price fixing atau penetapan harga agar penetapan harga berjalan efektif. Maka, diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya, kartel dan menetapkan pengurangan produk. Next. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pengaturan diawasi oleh suatu komisi pengawas. Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah pasal 30 ayat 1 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu, pembentukan ini didasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kepres nomor 75 tahun 199 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Next. Untuk penjelasan kedudukan KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan dijelaskan oleh Anggun Dwi Rahayu. Baik, kedudukan KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedudukan KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga independen. Hal ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.
Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali hal ini dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden tertanggal 8 Juli tahun 1999 tersebut. Hal ini merupakan penegasan secara formal kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan Undang-Undang 23. KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Friza Ade Fitria. Baik, saya akan menjelaskan. Dalam kedudukannya sebagai pengawas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khususnya kepada KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi menjadi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. 24. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar kegiatan dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Adapun wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat, dari atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli tidak sehat. Next. Untuk contoh kasus yang pertama akan dijelaskan oleh Bernadette Cantika Putri. Baik, contoh kasus. Pengelolaan taksi bandara di Indonesia pada saat ini dikeluhkan oleh konsumen taksi. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya taksi dari bandara menuju tempat yang ingin dituju oleh konsumen. Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia melakukan penelitian terhadap mahalnya ongkos taksi yang harus dibayarkan oleh konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei terhadap pelaku usaha taksi, koperasi taksi, pengelola wilayah taksi, dan konsumen taksi di Batam. Penelitian ini dianalisis melalui pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan analisis ekonomi untuk melihat pengaruh penetapan tarif taksi terhadap surplus produsen dan surplus konsumen. Penelitian ini menghasilkan suatu indikasi adanya praktek monopoli dan penguasaan pasar oleh pelaku usaha di Bandara Hang Nadiem. Kemudian, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di daerah Batam. Untuk pembahasan studi kasus di atas, Bandar Udara Hang Nadiem adalah bandar udara internasional yang berada di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan letak koordinat adalah 01, 07 derajat, 07 derajat, lintang utara 104 derajat, 06, 50 bujur timur, dengan landas pacu sepanjang 4.025 meter, dengan lebar 45 meter, arah navigasi atau nomor runway 04 dan 22, sehingga sudah bisa didarati oleh pesawat
berbadan lebar seperti Boeing 747 dan sejenisnya. Dibangun oleh Badan Pengembangan Otorita Batam dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 dan resmi menjadi bandar udara internasional pada tahun 2000. Sedangkan untuk penerbangan ke luar negeri, sementara ini melayani penerbangan haji untuk kloter dari Batam maupun dari kloter daerah lain, serta melayani penerbangan transit internasional Batam-Penang. Lokasi bandar udara berjarak kurang lebih 7 km dari pusat kota. Transportasi dilayani menggunakan taksi dan juga angkutan umum lainnya. Dari Bandar Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Hang Nadim memerlukan waktu terbang 1 jam 20 menit menggunakan pesawat Boeing 737 dan sejenisnya. Next. Untuk kesimpulan studi kasus di atas akan dibacakan oleh Anggun Dwi Rahayu. Baik, terima kasih Mbak Lulu Atul. Kesimpulan studi kasus dari tadi yaitu permasalahan monopoli taksi bandara di Bandara Hasanuddin Makassar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dibutuhkan strategi advokasi yang baik untuk mengubah perilaku pengusaha dan pembuat kebijakan untuk menghapuskan praktek monopoli ini. Dari strategi advokasi disimpulkan perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini, yaitu 1. Melakukan advokasi ke pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Angkasa Pura I dalam bentuk pertimbangan dan saran serta dengar pendapat. Kedua, melakukan advokasi ke Kopsidara dalam bentuk dengar pendapat dan surat himbauan. Yang ketiga yaitu melakukan advokasi ke lembaga pelindungan konsumen dalam bentuk dengar pendapat, penyampaian kajian taksi bandara, dan survei. Next. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Friza Adi Fitria. Tanya jawab dulu, Mbak. Baik. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi mengenai Baura pemasaran produk. Hukum persaingan usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Kok Baura sih? Cancel. Sorry Mbak, maaf. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi mengenai hukum persaingan usaha, terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Hukum merupakan pengatur persaingan. Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu, kelompok sosial agar memperoleh kemenangan. Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan tertentu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu komisi pengawas. Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Selain itu, pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dan untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan, apa tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Boleh
Lanjutkan pertanyaan lagi, Mbak Atul. Boleh, silakan. Mau tanya, bagaimana pengaturan tentang kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Untuk Mbak Friza atau Mbak Bernadette atau Mbak Anggun, apakah Ya, saya bisa menyanggap jawaban dari saya? Atau justru mau menambah pertanyaan gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Ya, saya mau menambah pertanyaan mengenai bagaimana hukum persaingan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terima kasih. Mbak Cika mau bertanya apa tidak, Mbak Cika? Mau bertanya, larangan oligopoli itu diatur di mana? Baik, saya akan mungkin dari teman-teman mau menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu Atul. Ya, silakan. Apakah tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termaktub dalam pasal 3 sebagai berikut. Pasal 3. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya aktivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Bagaimana Mbak Atul dengan Cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. ya? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Cika, boleh? Boleh, silakan. Tadi kan soalnya larangan oligopoli diatur di mana kan ya, Mbak? Ya, betul. Jawabannya yaitu larangan perjanjian oligopoli diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut. 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, yaitu pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa sebagai dimaksud ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Bagaimana Mbak Cika? Ya, sudah cukup penjelasannya. Terima kasih ya Mbak Anggun. Ya, sama-sama. Kalau boleh itu pertanyaan dari Mbak Anggun bisa diulang lagi nggak? Yaitu bagaimana pengaturan tentang kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oke. Untuk pertanyaan dari Mbak Anggun, biar saya saja yang jawab, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengkategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, di mana pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi,
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Itu jawaban dari saya. Apakah sedikit memuaskan atau tidak, Mbak Anggun? Sudah puas. Terima kasih ya Mbak Atul. Ya, sama-sama. Coba di sini saya bantu menjawab pertanyaan dari Mbak Friza ya. Ya, silakan. Kan pertanyaannya bagaimana hukum persaingan usaha diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Menurut saya, sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan industri oleh kelompok pelaku bisnis tertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha, serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional. Maka di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan yang merata. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Fiza. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sedikit memberikan kesimpulan mengenai persaingan usaha? Baik, sudah cukup ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua setelah mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Terima Atul. kasih. Terima kasih.